pemateri pertama akan menjelaskan tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Untuk mendanai kegiatan operasionalnya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli entitas induknya. Sehingga transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, pinjaman yang diperoleh dari entitas induk mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang. Sehingga utang dan piutang harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika timbul beban bunga atau pendapatan juga harus dieliminasi. Eliminasi dilakukan itu agar tidak terjadinya pencatatan ganda. Selanjutnya ada transaksi pembelian obligasi langsung dari aplikasi. Itu entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau tidak langsung atau melalui pihak non aplikasi. Itu kan perusahaan induk itu membeli obligasi dari perusahaan anak, maupun sebaliknya perusahaan anak itu membeli obligasi dari perusahaan induk. Selain itu, entitas induk juga dapat membeli obligasi obligasi dari entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non afiliasi seperti pada gambar B. Selanjutnya ada pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlakukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga. Nilai par itu adalah nilai nominal atau harga yang ditetapkan untuk suatu sekuritas, seperti saham, obligasi, atau mata uang. Baiklah, itu saja pemateri dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Prosedur konsolidasian tahun pertama 2020 PT Nusantara 2020. Jurnal eliminasi disajikan dalam tabel 7.2 di mana dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi karena tidak dimiliki oleh entitas anak sendiri. Pendapatan bunga dan beban bunga juga harus dieliminasi karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga. Pembelian tidak pada harga par atau kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Yang pertama, kupon obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Yang kedua, ketika pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Yang ketiga, pembelian obligasi langsung bukan pada nilai par. Jurnal eliminasinya menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, dan premium atau obligasi yang belum diamortisasi. Contohnya ada di tabel 7.4. Selanjutnya yaitu prosedur konsolidasi tahun pertama 2020. PT Nusantara 2020 PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Jurnal eliminasi 2020 pada tabel 7.6. Dampak pada pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi Nusantara harus dieliminasi karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Diskon obligasi belum diamortisasi dan harus dieliminasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu tentang transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non afiliasi. Yang pertama itu ada pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat, di mana pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non afiliasi pada harga
sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk ataupun anak. Kemudian investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, hutang bunga, dan piutang bunga yang muncul itu tuh harus dieliminasi. Nah, yang kedua yaitu ada pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat, di mana entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut, sehingga akan muncul keuntungan atau kerugian dari pihak obligasi. Kemudian, jika entitas induk membeli entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka akan muncul keuntungan 96 penarikan obligasi. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi. Jadi, ketika entitas induk membeli entitas anak dengan harga lebih rendah dari nilai tercatat itu, maka akan terdapat keuntungan. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli dengan harga lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka itu akan terdapat kerugian dari penarikan obligasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada prosedur konsolidasian tahun pertama 2020 pencatatan PT Nusantara 2020, di mana pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dari pihak non-afiliasi dapat menimbulkan keuntungan penarikan obligasi dalam laporan konsolidasian. Jadi, pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi itu dapat menimbulkan keuntungan penarikan obligasi di dalam laporan konsolidasian. Nah, selanjutnya itu ada jurnal eliminasi 2020. Berikut perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan PT Nusantara itu terdapat pada tabel 7.10 dalam buku ya teman-teman. Kemudian berikut jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendalian serta investasi pada PT Nusantara di PT Andalas. Jadi dalam tabel 7.10 ini tuh terdapat jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendalian serta investasi awal PT Nusantara dan PT Andalas. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. ご覧いただきありがとうございます。